Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel ini, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Melalui video membahas tentang fenomena dan metafisika dengan analisis dan investigasi intuitif. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pembahasan kali ini adalah Anda di kehidupan sebelumnya. Mungkin tanda-tanda ini dialami. Past life melalui teknik regresi hipnosis menjadi semacam perdebatan atau kontroversi sampai hari ini, di mana seseorang dibawa untuk kembali ke masa lalu untuk mengalami kembali keberadaan dirinya sebelumnya. Terapis yang melakukan regresi kehidupan masa lalu percaya bahwa masalah psikologis dan fisik, misalnya fobia, insomnia, individu saat ini dapat dipahami dan diselesaikan dengan menemukan asal-usul mereka melalui pengalaman, misalnya trauma, konflik yang belum terselesaikan, kesalahan dari kehidupan sebelumnya. Banyak hipnoterapis yang skeptis terhadap praktek ini dan menganggap sebagai alat terapi yang tidak sah. Mereka mengklaim bahwa ingatan individu tentang masa lalu adalah produk fantasi, permainan imajinasi, harapan, dan sugesti yang ditanamkan oleh subjek dari penghipnotis, atau secara tidak sadar menghasilkan informasi yang dibangun dari pengetahuan pribadi, dari tempat-tempat yang memang dikenal, peristiwa, cara televisi, novel, dan sumber lainnya. Tapi data atau informasi tentang masa lalu itu faktanya memang ada di jiwa manusia. Sedangkan apakah itu memang benar pengalaman masa lalu yang sesungguhnya dari jiwa yang sama, atau kelahiran kembali, atau hanya sekedar memori pengalaman hidup pihak lain yang bisa dijumpai di dalam jiwa yang berbeda atau imprinting. Kita serahkan ini kepada keyakinan masing-masing saja. Meskipun ide tentang kelahiran kembali diterima di banyak budaya, di sini bukan mencari benar atau salah. Mungkin berpikiran terbuka atas hal semacam ini bisa bermanfaat paling tidak untuk kasus-kasus tertentu. Pikiran bawah sadar Anda. Sementara pikiran sadar bertugas mengoperasikan tubuh fisik dan lebih terhubung dengan dimensi fisik, maka pikiran bawah sadar terhubung dengan jiwa Anda, pengetahuan dan semua kenangan kehidupan masa lalu yang menyertainya. Pikiran sadar berfokus pada ide dan pemikiran konkret dan diatur oleh logika dan penalaran. Pikiran sadar dibatasi oleh jumlah informasi yang dapat diterima dan diproses kapan saja satu kali, dan dibatasi oleh sudut pandang fisik informasi yang berkaitan dengan analisis perasaan dan pengalaman Anda. Tetapi pikiran bawah sadar berfokus pada kebenaran dan pengetahuan batin, menerima dan memproses informasi baik jasmani maupun rohani. Pikiran bawah sadar berisi rahasia gambaran dan imajinasi, intuisi, emosi, mimpi, dan kenangan kehidupan masa lalu Anda. Pikiran memiliki mekanisme filter yang unik, memungkinkan Anda untuk hanya ingat apa yang relevan atau penting dalam kehidupan apapun berdasarkan keadaan sekarang. Ini karena banyaknya informasi yang diperoleh dalam setiap kehidupan. Filter bawah sadar Anda adalah sistem pengarsipan yang rumit. Anda menerima begitu banyak informasi setiap hari, sehingga pikiran sadar Anda tidak bisa menyerap semuanya dan menyimpannya pada tingkat sadar. Itu diturunkan ke alam bawah sadar Anda, di mana itu diajukan secara berurutan melalui perasaan Anda. Hanya perlu mekanisme pemicu yang tepat untuk menemukan yang sesuai memori yang akan membawa informasi ke permukaan, dan menunjukkan kepada Anda gambar peristiwa di pikiran. Sebagian besar waktu, pemicu ini karena adanya pengalaman perasaan yang mirip atau peristiwa yang serupa. Orang-orang yang dalam hidup Anda sekarang pun, di mana mungkin Anda telah berbagi kehidupan masa lalu dengan mereka, dapat juga memicu memori ketika Anda mengalami suatu perasaan tertentu di mana itu ada hubungannya dengan emosi kehidupan masa lalu. Peristiwa penting lebih mudah diingat dan biasanya lebih rinci. Itu karena Anda terlibat secara emosional dan memori tadi yang membuatnya lebih mudah untuk diingat. Bahkan jika peristiwa itu terjadi 300 tahun yang lalu atau 3 hari yang lalu. Pikiran bawah sadar Anda tidak peduli dengan waktu. Masih ingat ya, pernah dibahas di channel ini bahwa perasaan, emosi dibutuhkan untuk menanamkan program kepikiran bawah sadar melalui afirmasi, visualisasi, mantra, dan teknik lainnya.
semakin kuat muatan emosinya, semakin bagus. Kenangan kehidupan masa lalu Anda menunjukkan kepada Anda adegan peristiwa kehidupan masa lalu, dan Anda mungkin merasakan emosi yang terkait dengan peristiwa tersebut. Kenangan akan menjelaskan bagaimana peristiwa dan emosi yang Anda alami di kehidupan sekarang memiliki asal-usulnya di kehidupan sebelumnya. Ketika Anda mulai mengingat bagian dari kehidupan masa lalu Anda, alam bawah sadar Anda akan mulai mencari untuk merekonstruksi peristiwa dan emosi di sekeliling memori untuk membawanya ke permukaan. Tentu saja, aspek emosional yang muncul terlebih dahulu. Lalu kejadiannya langsung terhubung ke memori yang akan muncul ke permukaan. Selain terkadang berhubungan dengan tanda lahir tertentu di tubuh, sebagian indikasi yang menunjukkan kemungkinan Anda memiliki past life atau imprinting memory adalah satu, perasaan yang akrab. Dalam kasus regresi kehidupan lampau adalah mungkin untuk menyembuhkan, memulihkan pikiran, tubuh, dan jiwa, serta memperkuat hubungan Anda dengan kehidupan yang sekarang. Salah satu tanda paling umum dari kehidupan lampau adalah déjà vu. Semacam sensasi bahwa Anda pernah bertemu seseorang sebelumnya atau pernah mengunjungi suatu tempat sebelumnya. Terkadang, perasaan déjà vu ini merupakan tanda kehidupan lampau dengan orang tertentu dan tempat tertentu. Anda merasa akrab dengan tempat yang baru saja dikunjungi. Mungkin Anda tiba-tiba mengalami rasa takut yang luar biasa saat mengunjungi suatu tempat di negara lain. Negara lain ini jelas bukan tempat kelahiran Anda yang sekarang ya. Ternyata dalam suatu regresi kehidupan masa lampau, bisa saja Anda mungkin pernah mati terbunuh di tempat itu. Serangan rasa takut luar biasa yang berasal dari kehidupan lampau dan Anda tidak tahu mengapa perasaan itu muncul. 2. Bermimpi yang begitu nyata. Apakah Anda bermimpi dengan sangat jelas dan demikian terperinci tentang diri Anda di suatu waktu dan tempat yang berbeda? Itu mungkin memori kehidupan masa lalu yang muncul. Ingatan kehidupan lampau tidak selalu merupakan ingatan yang sebenarnya, karena ingatan itu mungkin mengandung simbol dan perlambang yang perlu ditafsirkan, sehingga makna dan pesannya dapat menjadi jelas. 3. Menguasai pengetahuan keterampilan tertentu. Bakat dan kemampuan, suka dan tidak suka, dan ketertarikan atau penolakan terhadap sesuatu, juga bisa menjadi petunjuk kehidupan lampau. Anda mungkin merasa diri Anda tertarik pada orang-orang tertentu atau budaya tertentu. Bahkan, Anda belum pernah mengunjungi mereka. Anda mungkin menemukan bahwa Anda dapat mempelajari mata pelajaran tertentu atau mempersiapkan suatu profesi dengan lebih mudah daripada yang lain. Misalnya, menguasai bahasa asing tertentu mungkin lebih cepat Anda kuasai. Atau Anda mungkin memiliki minat yang kuat pada waktu dan peristiwa sejarah tertentu, seperti Mesir kuno atau periode masa kerajaan tertentu, dan sebagainya. 4. Memiliki pasangan jiwa. Sangat umum saat melakukan perjalanan melalui kehidupan yang berbeda dengan kelompok jiwa yang sama. Ada yang menyebut ini belahan jiwa, atau sahabat jiwa, atau keluarga jiwa. Ada yang meyakini bahwa kita mempelajari pelajaran spiritual di bumi dan mengumpulkan atau menyelesaikan tugas secara bersama dengan kelompok jiwa kita, yang sekarang menjadi pasangan, saudara, teman, sahabat, orang tua, bahkan leluhur kita. Baiklah pemirsa, sekian dulu. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.